Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anak-anak, jumpa kembali dengan Ibu. Kali ini Ibu akan kembali membahas perbandingan pecahan bagian kedua. Mengapa bagian kedua? Karena kali ini Ibu hanya mengulang dan lebih menguatkan pemahaman anak-anak tentang bagaimana membandingkan pecahan. Oke, terus simak ya. Ada 3 tujuan yang Ibu harapkan di akhir pembelajaran nanti. Yang pertama, Ibu berharap anak-anak dapat membandingkan pecahan secara langsung. 2, membandingkan pecahan dengan cara menyamakan penyebut. Dan yang ketiga, membandingkan pecahan dengan cara perkalian silang. Oke anak-anak, seperti yang sudah Ibu sampaikan di tujuan pembelajaran, akan ada 3 cara yang Ibu jelaskan dalam membandingkan pecahan. Yang pertama adalah membandingkan secara langsung. Oke, anak-anak, kita akan berlatih dan Ibu punya beberapa pasang pecahan yang akan kita bandingkan. Anak-anak, nanti ketika kalian akan membandingkan, kalian beri tanda lebih kecil atau sama besar atau lebih besar. Kita mulai dari pecahan yang pertama. Ibu akan membandingkan pecahan 3/7 dan pecahan 5/7. Perhatikan baik-baik penyebutnya. Penyebutnya sudah sama. Apabila penyebutnya sama, maka kita tinggal membandingkan pembilangnya. 3 dibanding 5. 3 lebih kecil dari 5. Sehingga 3/7 itu lebih sedikit atau lebih kecil dibanding 5/7. Oke? Lalu kita lanjutkan dengan pasangan pecahan yang ada di bawahnya. Ibu akan membandingkan 4/8 dengan 6/8. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal membandingkan pembilangnya. 4 dibanding 6, maka 4 lebih kecil, sehingga tanda yang akan kita berikan lebih kecil. Oke, anak-anak, karena Ibu mengulang, Ibu berharap anak-anak jauh lebih paham. Oke, sekarang kita melihat pecahan yang di bawah. Pecahan yang di bawah juga memiliki penyebut yang sama. Maka kita tinggal melihat pembilangnya 6 dan 4. 6 lebih besar dari 4 sehingga tanda yang kita berikan adalah lebih besar. Sehingga 6/6 itu lebih besar dibanding 4/6. Mari kita melihat pecahan yang ada di sebelah kanan atau yang ada di tengah. Semua bisa terlihat bahwa penyebutnya sama. Maka anak-anak akan mengerjakan dengan cara yang sama, yaitu langsung bandingkan pembilangnya. Oke ya, 2/4 berbanding 1/4, maka lihat 2 dan 1 sebagai pembilang. 2 lebih, iya lebih besar. Bagus sekali, lebih besar dari 1. Sekarang 8/20 dan 12/20. Oke, bagaimana anak-anak sudah bisa mengerjakannya? Good job, tinggal melihat 8 dan 12. 8 lebih kecil dari 12 sehingga tandanya adalah ya 8/20 itu lebih kecil dari 12/20. Sekarang 3/10 dan 3/10. Penyebutnya sama, bagaimana dengan pembilangnya? Karena pembilangnya juga sama, maka 3/3 itu sama besarnya. Maksud Bu Isti, 3/10 itu sama besarnya dengan 3/10. Ya, atau
disebut ya sama besar. Oke, sekarang kita akan melihat 7 per 12 dan 11 per 12. Langsung saja lihat 7 dan 11-nya. Oke, anak-anak sudah paham. 7 lebih kecil dari 11, maka tandanya adalah 7 per 12 lebih kecil dari 11 per 12. Bagaimana dengan 1 per 2? Berbanding 2 per 2. Oke, 1 dan 2, 1 lebih kecil dari 2. Sekarang kita ke pecahan yang terakhir. 10 per 15 dan 8 per 15. 10 lebih besar, maka pecahan 10 per 15 itu lebih besar dari 8 per 15. Mudah bukan? Oke, sekarang kita akan beralih ke cara yang kedua. Cara kedua adalah membandingkan pecahan dengan cara menyamakan penyebut. Mengapa harus disamakan penyebut? Ya, karena penyebutnya berbeda. Ibu akan memberikan contoh 3 pasang pecahan. Kita mulai dari yang pertama. Ibu akan membandingkan 3 per 5 dan 1 per 2. Lihat penyebutnya. 5 dan 2 sudah berbeda. Oleh karena itu, ingat bagaimana cara menyamakan penyebut? Ya, kita cari pengalinya yang bisa dua-duanya. Oke ya. Bagaimana? Oh ya, betul sekali. Maka mari kita pindahkan dulu, lalu kita kalikan. 3 per 5 dikali berapa? Dikali 2. Betul, kita mau menjadikannya per 10. Ingat, bila penyebut dikali 2, maka pembilang juga harus dikali 2. Maka hasilnya adalah 3 kali 2, 6, 5 kali 2, 10. Sehingga 3 per 5 itu sama nilainya dengan 6 per 10 atau senilai. Oke. Lalu sekarang kita lakukan hal yang sama untuk pecahan yang berikutnya. Oke ya, tadi Ibu katakan 6 per 10, kita pindahkan dulu. Lalu sekarang kita akan menyamakan untuk pecahan yang kedua. Karena kita akan membuat 1/10, maka kalikan 5. 2 kali 5, maka di atas juga harus dikali 5. Sehingga hasilnya 1 kali 5 itu 5, 2 kali 5 10. Sehingga anak-anak 5 per 10 itu senilai atau sama nilainya dengan 1 per 2. Sekarang mari kita pindahkan 5 per 10. Lalu kita bisa membandingkannya sekarang karena penyebutnya sudah sama. Oke? Karena penyebutnya sudah sama, maka kita bandingkan saja pembilangnya. 6 dibanding 5, maka 6 lebih besar. Ya, 6 per 10 lebih besar dari 5 per 10. Jadi anak-anak, 3 per 5 berbanding 1 per 2 itu sama dengan 3 per 5 lebih besar dari 1 per 2. Bagaimana? Bisa dipahami? Oke, sekarang kita coba yang kedua ya. Mari kita bandingkan 2 per 4 dan 2 per 3. Penyebutnya berbeda. Mari kita samakan dulu. Kira-kira kita jadikan per berapa supaya sama? Betul, per 12 ya. Sekarang 2 per 4 kita jadikan per 12 dikali dengan 3. Betul. 2 kali 3 dan 4 kali 3 hasilnya 6 per 12. Maka 6 per 12 itu
itu senilai dengan 2/4. Oke, lalu sekarang yang 2/3 kita juga samakan. Agar menjadi per 12 harus dikali 4. 2 kali 4 dan 3 dikali 4 maka hasilnya 8/12. Nah, apabila sudah sama, anak-anak tinggal membandingkan ya. Ingat, 2/4 itu senilai dengan 6/12. Coba kita pindahkan dulu. Nah, lalu 8/12 tadi senilai dengan berapa? Ya, itu sama berarti senilai itu sama nilainya atau sama besarnya. Kita pindahkan. Nah, sudah sama kan anak-anak? Lalu sekarang kita bandingkan. Karena penyebutnya sudah sama, tinggal melihat pembilangnya. 6 dengan 8, 6 lebih kecil. Ya, sehingga 6/12 itu lebih kecil dari 8/12. Atau kita kembali lagi ke depan, 2/4 itu akan jadi lebih kecil dari 2/3. Bagaimana? Sudah tambah paham? Good. Sekarang kita coba dengan contoh yang terakhir. Kita akan bandingkan setengah atau 1/2 dengan 2/4. Ingat, langsung saja karena tidak sama, kita samakan dulu. Menurut anak-anak, jadi per berapa supaya sama? Hebat! Betul. Jadi per 4 boleh, per 8 juga boleh, sama saja. Oke ya. Kita mau jadikan per 8, berarti dikali 4 maksud Bu Guru. 1 dikali 4 dan 2 dikali 4. Hasilnya 4/8. Sekarang kita coba yang 2/4. Maka kalikan 2 agar menjadi per 8. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Nah, anak-anak ingat yang mana yang senilai? Ya, setengah itu akan senilai dengan 4/8 dan 2/4 ternyata juga senilai dengan 4/8. Karena sekarang sudah sama penyebutnya per 8, tinggal lihat pembilangnya. 4 dan 4 itu sama besarnya sehingga tandanya adalah sama dengan. Jadi anak-anak, setengah atau 1/2 itu sama nilainya dengan 2/4. Sama nilainya dengan 4/8. Ya, bagaimana? Sudah mulai jelas? Oke, anak hebat. Nah, sekarang mari kita lanjutkan dengan cara yang ketiga. Anak-anak, cara yang ketiga ini jauh lebih mudah. Jauh lebih mudah ya untuk perbandingan yang penyebutnya, pecahan yang penyebutnya berbeda. Ini jauh lebih mudah. Pasti anak-anak lebih menyukai ini ya. Oke, anak-anak bisa lihat di atas itu contohnya. Yang A, 1/3 akan dibandingkan dengan 1/4. Cara menyelesaikannya anak-anak dengan cara perkalian bersilang atau perkalian silang. Namanya silang. Berarti kita akan main tembak-tembakan ya, kita mau nembak nih pembilang dikali dengan penyebut ya, dan penyebut dikali dengan pembilang. Tetapi penyebut dengan pembilang di pecahan yang berbeda. Yuk kita lihat saja cara menyelesaikannya. Kita langsung pindahkan 1/3 dengan 1/4, lalu kita kalikan.
4 dikali 1 dan 3 dikali 1. 4 dikali 1 menghasilkan 4. 3 dikali 1 menghasilkan 3. Sudah, lalu kita tinggal melihat. 4 itu lebih besar dari 3, sehingga 1/3 itu lebih besar dari 1/4. Nah, lebih mudah kan? Sekarang yang kedua. 3/4 dibanding dengan 2/5. Cara menyelesaikannya langsung kita silangkan saja. Nah, 3 sebagai pembilang dikali penyebut untuk pecahan di sebelahnya. Oke, lalu penyebut pada pecahan pertama dikali pembilang di pecahan yang kedua. Lalu kita hitung saja, 3 kali 5 berapa? 15. 4 kali 2, 8. Maka 15 itu lebih besar dari 8. Sehingga 3/4 pecahannya lebih besar dari 2/5. Nah, ya kan? Terbukti kan? Lebih mudah. Nah, mari kita lihat contoh yang berikutnya. Bu Hesi masih punya banyak contoh berikutnya ya. Nah, sekarang mari kita lanjutkan membandingkan pecahan dengan cara perkalian silang. Bu Hesi punya 6 pasang. Mari kita coba ya dengan cara perkalian silang. 3/6 akan dibandingkan dengan 2/4. Bagaimana caranya? Mari kita buat perkalian silang. Pindahkan dulu ya. 3/6, 2/4, lalu kita tembak. Wah, main tembak-tembakan dong jadinya. Ya, penyebut di pecahan kedua dikali dengan pembilang di pecahan yang pertama. Maka 3 kali 4 hasilnya berapa sayang? 12, betul. Sekarang sisi satunya lagi. Nah, lihat warna biru. Ini kita kalikan juga. Hasilnya berapa? 12 juga. Lalu kita lihat hasilnya. 12 dengan 12, maka itu sama besarnya. Sehingga 3/6 itu sama besarnya dengan 2/4. Bagaimana? Terbukti mudah kan? Yuk berikutnya yang nomor di bawahnya, nomor 2 ya. 4/5 dibanding dengan 2/3. Atau pecahan 4/5 bila dibandingkan dengan 2/3, bagaimana ya? Yuk kita pindahin dulu. Lalu kita tembak. Kita kalikan silang. Penyebut dengan pembilang. 3 kali 4 hasilnya 12. Lalu 5 dengan 2 itu hasilnya 10. Sudah, tinggal lihat saja. 12 itu lebih besar dari 10. Maka 4/5 itu lebih besar dari 2/3. Ya, oke, gimana? Asik kan? Nah, baik. Lanjut ya ke nomor 3. 1/6 akan kita bandingkan dengan 3/4. Tembak lagi ya. Dor. Hasilnya berapa? 4 kali 1? 4. Tembak lagi. 6 kali 3? 18. Maka 4 dan 18 bagaimana? Ya, 4 lebih kecil dari 18, sehingga 1/6 itu lebih kecil dari 3/4. Oke, pasti anak-anak pengen coba ya. Oke, kita coba lagi. 5/7 dan 4/5. Tembak lagi. Ya, penyebut dan pembilang. Hasilnya 25. Lalu 7 kali 4 hasilnya 28. 25 dan 28 bagaimana nak? 25 lebih kecil, betul. Sehingga 5/7 itu lebih kecil dari 4
atau lebih sedikit dari 4/5. Oke, lanjut ya. 4/8 dan 2/4. Kita kalikan lagi dengan cara tembak aja. 4 kali 4 berapa? 16. Lalu 8 kali 2? 16 juga. Sehingga 16 dengan 16 sama banyaknya. Sehingga 4/8 itu sama dengan 2/4. Oke, yang terakhir 4/3. Maaf, 3/4 maksud Bu Hesti dengan 3/6. Yuk kita kalikan. 3 kali 6 berapa? 18. Lalu 4 kali 3, 12. Sehingga 8 itu lebih besar dari 12. Maka 3/4 lebih besar dari 3/8. Asik bukan? Pasti anak-anak sudah ingin mencobanya. Jangan khawatir, akan Ibu beri latihan yang akan anak-anak kerjakan. Nah, anak-anak, mengasyikkan bukan belajar membandingkan pecahan? Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan Ibu sampai selesai dan pasti anak-anak dapat menyelesaikan tugas dari Ibu. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.